Untuk pemain saham pemula, jangan dengar influencer-influencer di media sosial. Kenapa? Mayoritas itu mereka itu mau exit. Kalau exit mau jual, sell, nggak ada yang beli kan nggak bisa. Jadi mereka pom-pom, pump and dump, pom-pom, pom. Misal ya, ada yang di saham daily ya, IG saham daily itu dia ngepost fore ARA suruh beli. Investor retail yang nggak ngerti beli kemarin gitu ARP. Ada yang bilang lagi, influencer yang satu lagi inisial E ngomongnya PEC. PEC itu PR-nya udah 5.500 something. It doesn't make sense at all. PR yang sehat itu ya di Indonesia mungkin ada yang di bawah 10, ada yang 10 sampai 20. PR 5.000 itu jualan apa? Itu berarti dia harus perusahaannya itu 5.500 tahun baru bisa mengembalikan hasilnya. Kan gak masuk akal. Kita hidup ini aja Masehi ini baru 2025. Itu 5.500 masih dua setengah kali lipat Masehi. Jadi 2025 kalikan 2,5 baru dapat 5.500. Jadi kan nggak masuk akal dengan PR 5.500. Terus harganya sudah dipom-pam, sudah naik ke atas sekali. Begitu Anda beli, nanti Anda ini cuma bisa ARB rugi. Mau masuk 100 juta tinggal sisa 1 juta. Mau masuk 1M nanti tinggal sisa 10 juta. Nanti nangis. Jadi saran saya di Indonesia itu medsos itu kurang ajar sih, merugikan orang-orang, niatnya jahat, nggak bagus. Mereka itu pom-pom lah, bisa dikatakan pom-pom. Mereka udah beli dari mungkin seminggu lalu, sebulan lalu, harganya nggak naik-naik, terus di push di medsos, di post bilang oh ini bakal arah, dibilang oh ini gini, pokoknya dibuat berita-berita bagus sehingga investor retail yang nggak ngerti itu beli. Begitu beli kan, harga nggak bisa naik misalnya. Beli dengan beli demand naik, harga naik. Begitu sudah harga udah naik, udah topnya, mereka sell. Anda yang baru belajar, ini istilahnya domba, ini harimau, serigala, yang baru belajar udah naik di sana, mereka sell, Anda kecantol di atas. Nah ini Indonesia ini. Yang beli terakhir pasti lose, yang beli awal cuan. Yang kerja influencernya itu pun ada yang titipan. Intinya Indonesia ini banyak apa ya? Kita bilang banyak pom-pom, banyak bandar, banyak ya yang kotor-kotor lah. Gak ada yang transparan. Karena ya saham-saham kalau Anda dapat listnya ya di email dari Bursa Efek ya, BI, yang saham dalam pengawasan tuh ada ratusan juga. Entah nggak lapor keuangan, entah bermasalah, entah ya banyak macam, disuspend atau apa. Sahamnya tuh kalau saya terima email itu wake, bahasa Jawanya wake, banyak. Jadi saham-saham gak jelas tuh banyak sekali. Itu kena suspend, pokoknya kena notasi khusus lah lihat dari BI. Jadi hati-hati. Kalau saran saya pribadi, kalau mau main saham yang aman itu di US. Why di US? US itu market leader number 1 terbesar di dunia. Investor dari Jepang, Europe, Asia, kita bicara Asia nih, Shanghai, Hong Kong, Singapura, EU, Dubai, Europe misalnya France, Germany, Australia, Indonesia, Asia, itu semua nyemplungnya di satu, di US, di New York Stock Exchange. Itu number 1. Kedua, SEC ya, kita bilang SEC ya, SEC-nya itu sangat amat ketat
ketatnya luar biasa. Jadi tidak ada bilang namanya insider trading, KKN, nepotisme, titip saham pom-pom, terus pump and dump. Mungkin ada, tapi rasionya tuh 0,1% gitu loh. Lah kalau di Indonesia mungkin 20%-nya ada. 20-30% pom-pom, mungkin lebih malahan. Mungkin angkanya bisa lebih. Jadi bayangin Anda masuk ke market saham Indonesia, banyak buaya, banyak siluman, banyak hantunya, banyak bandarnya yang siap untuk menerkam Anda. Sedangkan pilihan satu di US, itu serangga atau harimau atau yang bandarmologinya itu cuma 0,00 something persen gitu loh. Jadi very small, neglectable. Kenapa? Karena SEC-nya kayak istilahnya BI lah ya, yang ngatur regulasi itu sangat amat ketat. Kayak kita mau ekspor makanan atau obat-obatan ke US, ada FDA-nya. FDA-nya Amerika itu ketatnya luar biasa. Lu punya lu harus ISO lah, harus udah BPOM masih biasa ya. Udah ISO, udah pokoknya kriterianya very a lot dan very super strict. Jadi kalau lu bisa tembus FDA-nya Amerika, udah pasti aman, barang makanan kamu udah aman. Sama juga dengan saham. Kalau sudah tembus SEC-nya US, itu yang jelek-jeleknya udah filter semua, 99,99% tuh yang jelek semua dibuang, udah tinggal yang 0,11% itu. Karena gimana? Negaranya itu negara maju, negara advance, market terbesar di dunia, likuiditasnya juga terbesar. Kemudian Anda bisa dapatkan saham-saham teknologi di mana Indonesia nggak ada saham teknologi. Goto pun, maaf ya, Goto pun turun. Goto turun. Selain Goto nggak ada lagi saham teknologi. Ya ada, tapi tidak benar-benar menjamah ya. Sedangkan kalau di US, bisa ada Apple. Siapa sih di sini yang nggak pakai iPhone? Anak-anak muda, Gen Z, milenial, gengsinya iPhone, MacBook, segala macam. Ada Google. Di sini se-Indonesia atau se-dunia, siapa yang nggak pakai Google? Nge-browsing, email, Gmail, YouTube. Terus di sini siapa yang nggak pakai WhatsApp? Se-Indonesia Raya, se-dunia juga pakai WhatsApp. So, emiten stoknya itu super liquid, super strict regulated. Kemudian saham top of the top in the world dengan jumlah user itu billion of user, not like juta, billion. Dan aman, dan juga still growth. Jadi saran pribadi saya, jangan main di market Indo karena terlalu banyak yang nggak jelas, bandarmologinya terlalu banyak. Dan ini targetnya ke retail perorangan yang kayak anda, kita yang orang-orang personal gitu. Sedangkan di US itu sangat transparan, very strict regulated, sahamnya top of the top in the world, likuiditas juga seluruh dunia, investor seluruh dunia masuknya ke US. Jadi kalau Anda Google top stock market ya, number 1 US, number 2 Japan, number 3 kalau nggak salah Germany. Indonesia ini, maaf ya, Indonesia ini listnya di level ratusan, number 100 something. If you have choices ya, investing in top number 1, number 2, number 3, why should you go for number 100? Ranking itu independen. Itu dibuat karena berdasarkan nilai-nilai aspek kayak kapitalisme market, regulasinya bagus atau enggak, transparansinya, stoknya kayak gimana, saham-saham apa aja gitu. Jadi bisa dapat rating tinggi itu karena kualitinya ada di situ. Kira-kira demikian. Kalau mau join, bisa join di WA ya, di bawah ini. Thank you.